Selamat datang di Lukas Gratia Channel, dan kali ini saya akan membahas GoPro Hero 4 Silver untuk 2021 dengan harga 600.000. Oke, sebelum nanti pada komen gak percaya harga Hero Silver masih 2 jutaan, harganya masih 1,5an, kita flashback dulu, tahun lalu aku dikontak sama Abil Brilian yang mendapatkan RR Mono seharga 14 juta. Ini masih nggak habis pikir gitu loh. Kok bisa dapat 14 juta gitu loh. Dan dia ngontak aku, nemu GoPro Hero 4 Silver seharga segini. Terus aku coba iseng dong, ditawar nih. Dan diutamakan kalau misalkan memang teman-teman mau beli barang, ini bukan pesan sponsor ya, maksudnya beli barang yang pasti, yang ada sistem rekening berjalannya. Istilahnya kalau di rekening berjalan itu uangnya disimpan dulu ke pihak ketiga, seller mengirim barangnya dan buyer menerima barangnya, setelah itu uangnya dapat diteruskan ke seller. Kalau nggak mau ya COD, istilahnya ketemuan, lihat barangnya, kalau cocok bayar, pantau cocok bayar. Oke, kita back to the topic. Di saat aku dikontak si Abil, "Gi, ono barang murah Gi, coba ya tawar we." Nah, aku waktu itu tawar ke harga 600.000. Si sellernya bilang 650. Karena memang dananya cekap somonten, 600.000 doang. Makanya saya bersikeras untuk bayar di harga 600.000. "Mas, 600.000 boleh nggak? Kalau boleh nanti COD, ketemuan." Dan singkat cerita ketemuan, tapi waktu itu aku memang nggak ngerekam, nggak foto, ya karena privasi juga. Langsung COD, cek barangnya, ternyata barangnya memang ada minusnya, kayak ada retak dikit gitu, dan secara fungsional normal, nggak masalah. Dan setelah itu saya bayar. Ini beneran pengalaman saya yang saya ceritakan, kok ya saya nggak tahu dilalai rezekinya saya untuk bisa dapat harga murah gitu loh. Dan ini bukan video untuk menurunkan harga atau menggoreng harga, enggak. Jadi kalau misalkan ada Hero 4 Silver harga 1,5 juta, ada 2 juta, itu ada kondisi, istilahnya bisa dilihat dari barangnya dulu. Kalau memang yo, ada orang Jawa itu bilang, ono rego ono rupa, ada harga, ada rupa. Memang di harga segini ada minus dan sebagainya. Walaupun saya nerimanya lengkap ya, ada boxnya, ada baterainya, dan ada beberapa tambahan aksesoris dari GoPro Hero 4 Silver. Nah, yang kita bahas ini nggak cuman harga murahnya aja, tapi apakah Hero 4 Silver ini bagus untuk tahun 2021? Apakah masih recommended? Apakah masih worth it? Kita bahas sekarang. Hero 4 Silver ini adalah kamera yang dirilis tahun sekian, yang dimana tahun-tahun itu masih belum banyak action kamera, dan Hero 4 Silver waktu itu juga dirilis bersama dengan Hero 4 Black. Dan Hero 4 Silver ini adalah penyempurnaan dari Hero 3 Plus atau Hero 3. Waktu itu bener-bener overpower nih kamera, karena super view yang dimana di action cam yang lain itu tuh wide-nya nggak terlalu lebar gitu loh. Nah, super view ini adalah andalan dari GoPro untuk memberikan view yang lebih lebar walaupun dengan lensa ukuran yang sama. Terus ini kamera lama banget, dan untuk tahun ini apakah masih worth it? Kita lihat dulu gimana penggunaannya. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang sekarang menjadi motovlogger atau content creator yang berhubungan dengan action kamera, menurutku kebanyakan pada pakai GoPro, kebanyakan pada Xiaomi, kebanyakan pakai, ya ada beberapa merek kamera-kamera lain yang ya saya nggak bisa sebutin satu-satu. Nah, Hero 4 Silver ini bisa jadi pilihan yang menarik karena harga secondnya sudah lumayan murah. Ya tergantung ya, bisa carinya yang di harga berapa. Jadi saya nggak mau goreng-goreng dan harganya dan sebagainya, nggak bermaksud ke situ sama sekali. Bisa kita lihat dari spesifikasinya, di tahun segitu Hero 4 Silver bisa ngerekam 4K walaupun cuma 30 fps. Menurutku itu lebih dari cukup, karena sehari-hari saya menggunakan Hero 4 Silver ini untuk ngerekam 1080 HD 60 fps super view. Karena menurutku itu cukup, mengingat efisiensi penyimpanan data yang ada di GoPro itu sendiri. Karena biasanya kalau untuk merekam 4K itu kan data lebih gede tuh. Maksudnya di saat saya touring misalkan kayak perjalanan dari Solo ke Tawangmangu, biasanya kalau untuk 4K mungkin bisa menggunakan 2 memory card 32 GB. Tapi kalau misalkan 1080 HD 60 fps itu misalkan bisa 1 memori aja. Jadi untuk efisiensi penyimpanan data menurutku 1080 udah cukup lah. Karena pada dasarnya secara personal saya menggunakan 4K itu untuk ngecropnya biar nggak terlalu pecah gitu loh. Jadi ukuran resolusi yang besar itu akan bisa leluasa di saat kita nanti bisa downscale gitu loh. Nah, bahasa-bahasanya terlalu tinggi ya. Next time aku jelasin. Oke, udah lama nggak ngomong di depan kamera jadi keringet dingin. Oke, loh bang,
Emang nggak ketinggalan zaman ya Hero 4 Silver itu? Menurutku sih belum. Walaupun udah keluar Hero 7, Hero 8, Hero 9, ya Hero 7 dengan fasilitas dambaannya Hyper Smooth yang ke-1, Hero 8 pakai Hyper Smooth 2, dan Hero 9 pakai Hyper Smooth 3. Yang menurutku tuh super stabil sih. Nah, soal stabilisasi kamera dan soal menurutku hubungannya bakal sama sensor pasti. Menurutku secara personal untuk action kamera jujur aja kalau misalkan ada stabilisasinya pasti aku pengen banget lah, maksudnya bisa ngerekam stabil gitu loh. Tapi menurutku balik lagi ke personal, kebutuhannya kayak gimana. Di saat saya menggunakan action kamera, saya pengen ngeliatin gambar yang bener-bener normal aja, dalam artian kayak misalkan motor, kayak misalkan Trabas tuh mungkin bisa ya pakai stabilisasi biar lebih enak gitu loh ngelihatnya. Tapi saya lebih suka rodok geter-geter sidik gitu loh, maksudnya ada shaky-nya gitu loh. Jadi itu akan memberikan kesan yang menurutku mendramatisir ya. Tapi nggak tahu ya itu alasan karena saya nggak beli Hero 7, Hero 8, Hero 9 karena nggak ada duitnya. Bisa jadi. Tapi menurutku ya cukup aja kalau misalkan pakai Hero 4 Silver untuk merekam motovlog dan sebagainya. Ya menurutku sah-sah aja, kembali ke kalian. Kalau memang ada budgetnya, kenapa tidak beli yang mahal? Jadi untuk spesifikasi Hero 4 Silver ini untuk sekarang menurutku nggak jauh banget. Dalam artian nggak ketinggalan zaman banget. Masih bisa di head to headin sama kamera yang baru-baru sekarang, yang sudah 4K, sudah ini. Karena gini ya, maksudnya buat teman-teman semua jangan terpaut sama 4K. Ya menurutku sorry itu misleading ya. Karena menurutku secara personal gambar yang bagus itu nggak melulu soal resolusi 4K. Ada faktor-faktor pendukung di belakangnya. Jadi untuk spesifikasi ini masih oke banget di tahun 2021. Jadi tunggu apa lagi? Buka Ololek, buka Tokopedia, buka Palak. Cari GoPro Hero 4 Silver yang masih oke. Tapi buat teman-teman yang jual, wah Mas Lukas ngawur nih, kasih tahu jual yang murah. Jadi saya nggak bisa jual harga tinggi. Monggo, kalau misalkan dengan kondisi yang bagus itu masih bisa laku, mungkin 1 jutaan lebih, mungkin bisa 1,5 dengan bonus yang saya nggak bisa sebutin gitu loh. Maksudnya bonusnya apa aja gitu loh. Jadi menurutku ini buat informasi aja buat teman-teman. Ya memang saya dapatnya 600.000, cuman ya kondisinya seperti itu. Jadi nggak usah terlalu mendramatisir. Dan garis bawahi saya nggak jual barangnya, mohon maaf. Jadi kalau ada yang, Bang, GoPro-nya masih, mohon maaf, ini video bukan untuk menjual kameranya. Kalau saya mau menjual kameranya, mending saya jual di Tokopedia atau di marketplace lain. Jadi ini informasi aja buat teman-teman. Kira-kira di tahun 2021, kamera ini masih recommended nggak? Masih. Sebenarnya jujur aja kalau misalkan ada kesempatan atau ada rezeki lebih, saya pengen ambil salah satu kamera 360 sih. Karena menurutku 360 itu powerful sih. Jadi buat teman-teman semua kalau misalkan memulai konten motovlog atau memulai konten apapun yang berhubungan dengan action kamera, pikirkan lagi kalau misalkan personal aku mending beli Hero 4 Silver atau kamera yang istilahnya lebih murah lah ya, under 2 jutaan atau malah under 1 jutaan. Kalau misalkan memang ada budget lebih, saya mending beli 360 daripada beli action kamera yang Hero 7, Hero 8, Hero 9 malah. Tapi itu kembali ke teman-teman ya, nggak mau mengusik ya, maksudnya, oh kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu, nggak. Itu monggo, kalau misalkan teman-teman punya budget yang lebih lagi, ya beli dua-duanya, monggo. Silahkan, santai aja. Aduh, awkward. Oke, segitu aja dari aku, Lukas Kirati ya. Terima kasih udah melihat video ini. Jangan lupa klik subscribe biar gue mudeng nek ono barang murah meneh. Jadi yo, Dan terima kasih sudah menonton video ini.